Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, jumpa lagi dengan Ustadzah dalam pelajaran IPA Biologi. Hari ini kita akan membahas tentang hal yang menarik, yaitu tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Yuk kita saksikan bersama. Bisa kalian lihat bahwa di sini Ustadzah menampilkan beberapa tanaman. Di Indonesia itu banyak sekali tanaman yang beraneka macam. Bisa kita lihat, ini ada tanaman kantong semar, kemudian ini ada tanaman mawar, ada melati, kemudian ada anggrek, dan juga ada bunga bangkai. Ini merupakan beberapa tanaman yang menjadi khas dari tanaman di Indonesia. Dan mereka semua melakukan perkembangbiakan. Untuk apa? Agar tidak punah atau agar bisa melestarikan jenisnya. Perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae. Apa toh tanaman Angiospermae itu? Angiospermae adalah tanaman yang bakal bijinya berada di dalam atau tertutup oleh bakal buah atau daging buah. Sebagai contohnya, nih bisa kalian lihat, buah jeruk, bakal bijinya ada di dalam daging buah bukan? Nah, ini masuk tanaman Angiospermae. Kemudian, ini ada tanaman anggur, yang selanjutnya ada tanaman buah semangka, dan juga ada buah apel. Yang semua tanaman ini buahnya itu bakal bijinya berada di dalam daging buah atau bakal buah. Perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae ada dua macam, yaitu yang pertama adalah perkembangbiakan vegetatif atau aseksual atau tidak kawin. Dan yang kedua adalah perkembangbiakan generatif atau seksual atau kawin. Anak-anak semua, yang akan kita bahas pertama kali adalah perkembangbiakan vegetatif. Apa toh perkembangbiakan vegetatif itu? Perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi tanpa melalui proses fertilisasi atau peleburan gamet jantan dengan gamet betina. Nah, terus bagaimana cara perkembangbiakannya? Mereka berkembang biak dengan menggunakan bagian tubuhnya. Contoh, bisa kalian lihat. Ini, pada batangnya, bagian tubuh batang. Contoh batang yang digunakan sebagai alat perkembangbiakan pada tanaman singkong. Yang kalian lihat di sini, ada lagi yaitu pada bagian daunnya. Pada bagian daun, tanaman yang seperti itu biasanya kita temui bisa juga Sansevieria atau lidah mertua. Ini adalah pada bagian tubuh akarnya. Pada bagian akar yang bisa kita temui adalah perkembangbiakan pada tanaman ubi atau tanaman kentang. Perkembangbiakan vegetatif ada dua macam, yaitu yang pertama adalah perkembangbiakan vegetatif alami. Apa itu? Tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan bagian tubuhnya tanpa bantuan manusia. Itu vegetatif alami. Sedangkan yang ini, yang kedua, adalah perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan bagian tubuhnya melalui bantuan manusia. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama bisa kita lihat ada rizoma atau rimpang, yaitu apa? Batang yang menjalar di dalam tanah. Kita lihat contohnya ada jahe, kemudian ada lengkuas, dan juga ada kunyit. Itu adalah contoh-contoh tanaman yang berkembang biak dengan rizoma atau rimpang. Cara perkembangbiakan yang kedua adalah dengan stolon atau geragih, yaitu apa? Batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Contohnya bisa kita lihat, ada rumput teki, kemudian ada stroberi, kemudian ada juga pegagan.
Ini mereka berkembang biak dengan stolon atau geragi. Cara perkembangbiakan vegetatif alami yang ketiga adalah dengan umbi lapis. Umbi lapis adalah batang pendek yang tumbuh di dalam tanah dengan daun-daun tebal yang berbentuk sisik dan berdaging. Contohnya bisa kita lihat, ini ada bawang merah, kemudian ada bunga tulip, dan satu lagi ini ada bunga lili. Ini adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis. Cara perkembangbiakan vegetatif alami yang keempat adalah dengan umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan menggembung, yang berisi cadangan makanan. Bisa kita lihat contohnya di sini, ini adalah kentang. Dan yang satu lagi, ini adalah ubi jalar. Mereka berkembang biak dengan umbi batang. Cara perkembangbiakan vegetatif alami yang kelima adalah dengan umbi akar. Apa itu umbi akar? Adalah bagian akar yang menggembung dan berisi cadangan makanan. Contohnya bisa kita lihat ada beberapa tanaman. Yang pertama adalah tanaman dahlia, yang kedua lobak, dan yang ketiga adalah tanaman wortel. Mereka berkembang biak dengan umbi akar. Perkembangbiakan vegetatif alami yang keenam adalah dengan cara tunas. Tunas itu apa toh? Yaitu bagian tumbuhan yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Contoh bisa kita lihat, yang ini adalah tunas pisang. Jadi ada tanaman kecil di sebelah tanaman induk tanaman pisang. Ini tunas pisang. Dan yang satu lagi adalah tunas bambu yang bisa kita biasanya memanggil sebagai rebung. Jadi rebung ini yang biasa kalian makan sebagai bahan makanan olahan sayur itu adalah tunas pada tanaman bambu. Dan yang terakhir, pada perkembangbiakan tanaman vegetatif alami yaitu dengan cara tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh pada bagian tubuh individu dewasa. Kita lihat, ini adalah tanaman cocor bebek. Pada bagian tubuhnya, yaitu pada daunnya, terdapat tunas. Ini nanti yang bisa kita tanam jadi individu baru. Dan yang kedua adalah pada tanaman cemara. Kalau tanaman cemara, ini adalah pada bagian tubuh pada akarnya. Perkembangbiakan vegetatif yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Macam-macam perkembangbiakan yang pertama adalah bisa kalian lihat, yaitu stek. Stek adalah teknik perkembangbiakan tanaman dengan cara memotong bagian tanaman untuk ditanam sehingga akan tumbuh menjadi individu baru. Bisa kita lihat sebagai contohnya adalah pada stek daun. Kalau stek daun berarti yang dipotong adalah daunnya, kemudian ditanam di tanah jadi individu baru. Contohnya pada tanaman lidah mertua atau Sansevieria. Yang kedua adalah stek akar. Ini berarti bagian akarnya yang dipotong, ditanam jadi individu baru. Dan yang ketiga adalah stek batang. Pada stek batang berarti batang dipotong kemudian ditanam dalam tanah menjadi individu baru. Sebagai contohnya adalah tanaman mawar, melati, itu bisa dengan stek batang. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang kedua adalah dengan cara merunduk. Merunduk adalah membengkokkan atau membenamkan bagian batang atau cabang suatu tumbuhan ke dalam tanah. Jadi nanti dia ditimbun dalam tanah, seperti gambar ini. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan merunduk itu adalah tanaman yang batangnya elastis. Sebagai contohnya bisa kita lihat ada tanaman melati, ini batangnya ditimbun di tanah. Kemudian ada stroberi, dan yang ketiga adalah alamanda.
Dan perkembangbiakan vegetatif buatan yang ketiga adalah dengan cara cangkok. Cangkok adalah cara membuat perakaran baru di atas permukaan tanah pada batang tanaman. Untuk mencangkok, tidak semua tanaman yang bisa kita gunakan. Hanya tanaman dikotil saja atau berkayu yang bisa kita cangkok. Cara mencangkok bisa kalian lihat, pertama dikupas dulu kulit kayunya, kemudian setelah dikupas dibersihkan, setelah itu dibungkus dengan tanah, kemudian dibungkus plastik atau sabut kelapa, biarkan selama beberapa hari, nanti akan menjadi tanaman baru, akan tumbuh akar dan jadi tanaman baru. Seperti ini cara mencangkok. Dan keuntungan mencangkok ada dua. Yang pertama, sifat anaknya sama seperti induknya. Yang kedua, keuntungannya adalah cepat berbuah. Tanaman cangkok itu cepat berbuah. Sekarang kita akan membahas tentang teknik pemuliaan tanaman. Ada beberapa macam teknik pemuliaan tanaman, membuat tanaman menjadi lebih baik daripada tanaman sebelumnya. Yang pertama adalah dengan menyambung atau mengenten. Apa itu menyambung? Menggabungkan batang bawah dengan batang atas, dua tanaman yang sejenis tapi beda sifat, seperti yang ada di sini. Batang bawah digabungkan dengan batang atas. Nanti hasilnya adalah perpaduan sifat unggul dari kedua tanaman itu. Sebagai contohnya bisa kita lihat adalah pada tanaman bougainville. Tanaman bougainville mempunyai bunga yang berwarna-warni hasil dari proses menyambung atau mengenten. Untuk pemuliaan tanaman yang kedua adalah dengan okulasi atau menempel. Apa itu okulasi? Okulasi adalah menempelkan mata tunas pada tumbuhan lain. Jadi bisa kalian lihat, ini kita ambil dulu mata tunas satu tumbuhan, tempelkan mata tunas tersebut ke tanaman lain. Akhirnya nanti akan didapatkan tanaman baru yang mempunyai sifat unggul, perpaduan dari kedua tanaman. Anak-anak semua, hari ini kita sudah selesai belajar tentang perkembangbiakan tanaman. Sekarang ada tugas untuk kalian di rumah. Yang pertama, carilah paling sedikit 5 tanaman yang ada di sekitar rumahmu. Kemudian, identifikasilah perkembangbiakan vegetatif alami pada tanaman tersebut. Dan yang kedua adalah, tolong kalian di rumah mempraktekkan salah satu perkembangbiakan vegetatif buatan atau pemuliaan tanaman. Kemudian, kirimkan videonya ke Ustadzah. Waktu untuk mengerjakan 1 minggu. Terima kasih anak-anak semua atas perhatiannya. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat dan bahagia. Sampai jumpa untuk pertemuan yang akan datang. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.